Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irfa Stefani dengan NIM 2210951001. Saya berasal dari kelas Microcontroller dan Microprocessor kelas B. Di sini saya akan menjelaskan tugas besar saya yang berjudul Sistem Kontrol Tanaman Padi. Di sini saya menggunakan beberapa sensor, diantaranya ada sensor pH, sensor water, sensor gas, sensor suhu, ada latch buffer dan memori. Di sini saya akan menjelaskan rangkaian ini. Yang pertama ada sensor suhu. Ini sudah jalan rangkaiannya ya. Nah, sensor pH. Maaf. Ini sensor pH. Sensor pH ini adalah digunakan untuk mengukur berapa pH yang ada pada tanaman padi. Sensor pH ini akan aktif apabila nilai pH-nya kecil dari 4. Jika sensornya aktif, maka akan menggerakkan motor untuk memberikan pupuk agar pH tanaman terpenuhi. Yang kedua itu ada sensor water dan sensor gas. Nah, di sini ada sensor water dan sensor gas. Yang dimana sensor water ini digunakan untuk mendeteksi ketinggian air pada tanaman padi. Jika ketinggian airnya lebih dari 5 cm, maka sensor akan aktif dan akan menghidupkan motor untuk membuang lebih air atau air yang berlebih. Sensor gas ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas seperti CO2 yang penting untuk fotosintesis dan mengidentifikasi potensi pencemaran lingkungan. Selanjutnya ada sensor suhu. Sensor suhu. Sensor suhu, yang dimana sistem menggunakan sensor suhu ini adalah untuk mengontrol suhu dalam rentang yang diinginkan. Jika suhunya melebihi dari 30 derajat Celcius, rangkaian akan menghidupkan pendingin untuk mendinginkan area tersebut. Sensor suhu yang digunakan adalah LM35, dengan komponen tambahan ADC 0804 untuk mengkonversi sinyal suhu ke sinyal digital. Selanjutnya ada latch buffer dan memori. Di sini ada latch buffer dan memori. Rangkaian ini menggunakan 8086 microprocessor atau U11 dengan beberapa latch buffer U3, U9, dan U10. Dengan beberapa latch buffer U3, U9, U10 yang terhubung untuk mengunci data dari jalur alamat atau data. Komponen seperti 74HC373 digunakan untuk menahan data alamat sehingga proses pembacaan dan penulisan data ke memori atau perangkat lainnya lebih efisien. Rangkaian riset di sebelah kiri
terdiri dari kapasitor dan resistor untuk menghasilkan sinyal listrik yang stabil yang dibutuhkan untuk memulai ulang sistem mikroprosesor. Di sini ada IC 74LSZ38 dalam kurung U26 dan U38. Dekodernya 3 to 8 line. U26 dan U38 adalah 74LS138 yang merupakan dekoder 3 to 8 jalur. Fungsinya untuk memecah sinyal alamat menjadi sinyal pemilihan atau chip select bagi berbagai perangkat, dalam hal ini memori. Pin ABC atau pin A123 menerima 3 bit input dari jalur alamat XA 16-19 untuk U26 dan jalur kontrol baca atau tulis untuk U38. Decoder ini akan mengaktifkan salah satu output Y0 hingga Y7 berdasarkan input tersebut. Untuk U26 digunakan untuk memilih perangkat memori berdasarkan alamat yang diberikan. U38 berfungsi untuk memilih operasi baca atau tulis yang dikontrol melalui sinyal RD, WR, dan MPRIO. Selanjutnya ada IC 2718 EEPROM atau memory read only. U36-nya adalah 27128, sebuah EEPROM atau erasable programmable read only memory. EEPROM ini digunakan untuk menyimpan program atau data yang bersifat tetap. Untuk pin A0 sampai A13 adalah pin alamat yang terhubung ke jalur alamat XA 0 sampai 15. Ini memungkinkan akses ke berbagai lokasi memori di EEPROM. Untuk pin D0 sampai D7 adalah pin data yang terhubung ke bus data D0 sampai 7 untuk menulis atau membaca data. CE atau chip enable dan OE atau output enable diaktifkan oleh decoder U26 untuk mengaktifkan EEPROM ini ketika diperlukan. Ada IC 616 atau U37 yaitu SRAM static RAM. U37-nya adalah 6116, sebuah SRAM atau static random access memory yang digunakan untuk penyimpanan sementara yang dapat dibaca dan ditulis. Untuk pin A0 sampai A10 adalah pin alamat yang juga terhubung ke jalur alamat XA 0 sampai 15 memungkinkan akses ke berbagai lokasi memori di SRAM. Untuk pin D0 sampai D7 adalah pin data yang terhubung ke bus data D0 sampai 7 digunakan untuk membaca atau menulis data. Selanjutnya CE atau chip enable dan OE output enable serta WE write enable dikendalikan oleh decoder U38 untuk mengontrol operasi baca atau tulis di SRAM. Untuk sinyal kontrol MEMR, MEMW, dan I/O, yang dimana MEMR dan MEMW adalah sinyal yang mengontrol operasi membaca dari memori atau menulis ke memori. Untuk I/O, sinyal ini digunakan untuk mengontrol input dan atau output perangkat, dalam hal ini terhubung ke decoder U38 untuk menentukan apakah operasi akan dilakukan pada memori atau perangkat I/O lain. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya jelaskan dan yang saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.